Haji Sab rahmatullah alaih bercerita bahwasanya Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih punya satu sumur yang mana air sumur tersebut warnanya keruh dan rasanya asin. Akan tetapi setiap kali minum air tersebut, beliau senantiasa membaca doa yang ada di kitab-kitab, yang ada di hadis-hadis, yakni doa minum air putih, air tawar. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu mil'an ujajan bi dzunubina. Beliau senantiasa baca doa ini ketika minum air dari sumur tersebut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikannya air yang segar dan sejuk dan lezat. Padahal air dari itu sumur tersebut bukan air yang sejuk dan nikmat. Akan tetapi beliau baca doa ini, ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau yang telah memberikan kami minum air yang lezat, air yang sejuk, dan tidak menjadikannya sebagai air yang keruh dan asin disebabkan dosa-dosa kami. Padahal keadaan airnya seperti itu. Dengan niat baca doa tersebut bahwasanya ini adalah doa Rasulullah ketika minum air putih. Mudah-mudahan dengan doa seperti ini air kita pun menjadi bagus dan lezat. Maka Haji Sab mengatakan bahwasanya selama 12 tahun Hazrat Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih terus baca doa ini selama 12 tahun. 12 tahun kemudian maka air dari sumur tersebut pun menjadi air yang bagus dan bersih. Akan tetapi tidak ditinggalkan doa tersebut, dibaca terus. Kalau kita sekarang baru doa 2 kali sudah kita tinggalkan. Kita doa 3 kali kemudian kita tinggalkan. Jadi usaha kita adalah mengetuk pintu saja. Minta terus, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Apabila kita ini adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhan kita, tidak ada yang bisa memberikan kepada kita selain Dia, maka hendaknya kita menyempurnakan dan kita jadikan amalan kita sehari-hari setiap doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, kapan doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ini berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bidang kehidupan yang sedang kita jalani dan setiap apa saja bidang kehidupan yang dijalani oleh manusia. Kita hidupkan dan kita jalankan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, maka doa ini pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mengetahui apa saja cara hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bidang-bidang kehidupan ini selagi kita ini tidak buat hubungan dengan para ulama. Setiap apa saja kita berusaha untuk bertanya kepada ulama. Saya bekerja di bidang ini, apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti saya jalankan dan saya hidupkan di bidang yang sedang saya jalani ini, supaya kita bertanya hal ini kepada ulama dan kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya dan mengamalkannya. Maka ketika kita mulai berusaha untuk menghidupkannya dan menjalankannya, setiap perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan bidang kehidupan kita tadi, maka doa kita pun langsung diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Bersedia semua insyaAllah. Maka ini adalah 2 tanggung jawab. Yang pertama, sebagai manusia tanggung jawabnya adalah setiap saat dan keadaan kita hidup menganggap diri kita ini sebagai hamba Allah. Dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha menjadikan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita. Dan kita sediakan diri kita untuk perkara ini. Dan apabila 2 tanggung jawab ini kita jalankan, kita sempurnakan, dan setiap amal yang berkaitan dengan 2 tanggung jawab ini kita kerjakan, kita sempurnakan, maka balasan apa yang Allah akan berikan kepada kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dudukkan kita di sini. Allah golongkan kita sebagai orang-orang beriman. Jadi di luar sana masih banyak orang, mereka juga orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, tidakkah ku beritahukan satu perdagangan, satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, supaya kalian ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Jadi kita inilah orang-orang beriman. Kemudian kita diperintahkan lagi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah supaya iman kita ini mencapai puncak kesempurnaan. Karena iman yang ada pada kita saat ini belum mencapai puncak kesempurnaan iman. Maka Allah berfirman, perniagaannya adalah supaya kalian mencapai puncak keimanan, kesempurnaan iman. Orang yang bisa mencapai kesempurnaan iman ini, puncak kesempurnaan iman ini adalah orang yang dalam 24 jam dia hidup sebagai hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. Bahwasanya saya adalah hamba Allah. Orang yang menyempurnakan tanggung jawabnya yang pertama, dia ini akan mencapai puncak kesempurnaan iman. Setiap saat dan keadaan dia memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuannya. Apa yang Allah perintahkan kepada saya saat ini, bagaimana caranya saya menyempurnakannya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam keadaan seperti ini, dalam makan, minum, tidur, ketika sedang bekerja, setiap saat dan keadaan senantiasa memperhatikan apa perintah Allah dan menyempurnakannya dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini akan terus meningkat menuju puncak kesempurnaan iman, supaya yakin terhadap setiap janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, supaya yakin terhadap janji-janji Rasul dan ancaman-ancaman atau peringatan-peringatan Rasul, yakin kepada setiap janji Allah dan Rasul-Nya, yakin terhadap setiap cara yang dicontohkan oleh Rasul-Nya. Maka inilah yang akan membawa seseorang kepada puncak kesempurnaan iman. Dan ini adalah iman yang dikehendaki. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan harta kalian. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berusaha untuk meninggikan agama Allah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, jika harus berhadapan dengan musuh, kemudian waktu sudah datang untuk mengorbankan nyawa, maka korbankan nyawa kalian untuk menghidupkan nama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling tinggi, dan supaya agama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi yang paling tinggi. Walaupun harus mengorbankan nyawa, saya akan korbankan. Walaupun harus mengorbankan harta, saya akan korbankan. Walaupun harga diri saya mesti dikorbankan, saya akan korbankan. Segala kemampuan dan potensi saya harus dikorbankan, saya akan korbankan. Semuanya akan saya korbankan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyawa akan saya korbankan, harta akan saya korbankan. Segala apa yang diberikan oleh Allah kepada saya akan korbankan. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan yang paling baik. Jadi dua tanggung jawab ada di dalam sini. Apa yang akan didapatkan dari perniagaan ini? Yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa akan diampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba ini ke dalam kebun-kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat tinggal yang paling baik di dalam surga Aden. Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Sahabat Imran bin Husain dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn?"
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qasrum min lu'lu'a, yaitu sebuah istana yang terbuat dari mutiara. Kemudian di dalam istana yang terbuat dari mutiara tersebut terdapat 70 rumah-rumah yang terbuat dari yakut merah. Hari ini di dunia untuk rumah yang kecil-kecil saja manusia bisa membunuh satu sama lain. Akan tetapi ini 70 rumah yang terbuat dari yakut merah. Dan dari setiap rumah tadi memiliki 70 kamar yang terbuat dari zabarjat hijau. Dan dari setiap kamar-kamarnya ada 70 dipan-dipan. Dan di setiap dipan-dipan terdapat 70 hamparan dengan berbagai macam warna. Dan dari setiap hamparan tadi terdapat seorang istri bidadari. Hari ini kita sibuk mengurus istri kita sehingga melupakan mereka yang ada di sana. Kemudian di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau satu orang bidadari tadi menampakkan satu sisi dari pergelangan tangannya di malam yang gelap, maka akan bisa menerangi seluruh dunia yang gelap. Dan jika satu orang wanita surga menjatuhkan air liurnya ke dalam 7 samudra yang ada di atas dunia ini, maka akan bisa menjadikan 7 samudra tadi berubah menjadi manis. Istri yang seperti ini yang sedang menunggu di sana. Kemudian setelah itu di setiap kamar-kamar tadi terdapat 70 hidangan-hidangan. Bukan hidangan yang kecil. yakni di setiap hidangan-hidangan terdapat 70 macam makanan-makanan yang berbeda-beda. Dari setiap hidangannya berbeda-beda. Tidak ada hidangan yang sama dengan hidangan yang kedua. Dan dari setiap hidangan tadi ada 70 pelayan-pelayan laki-laki dan perempuan. Maka kita akan berpikir bahwasanya kalau di dunia 1 piring 2 piring kita makan sudah kenyang, bagaimana dengan makanan sebanyak itu nanti di surga? Maka akan terbuang sia-sia semuanya. Ataupun setiap orang yang masuk surga nanti akan menjadi rakus semuanya. Rasulullah SAW tahu akan hal ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha tahu. Pasti ada orang yang berpikiran seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap orang beriman akan diberikan kekuatan untuk menggunakan semua apa yang ada di sana. Jadi ukuran tubuh kita di sana bukan seperti ukuran tubuh kita sekarang. Tinggi badan kita sebagaimana Adam alaihissalam, setinggi 70 hasta. Bukan 70 hasta kita, hastanya Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, terus berusaha untuk menyempurnakan 2 tanggung jawab ini, menjadikan usaha Nabi sebagai usaha kita, maka akan mendapatkan iklan pengampunan dosa-dosa dari Allah. Kemudian akan dimasukkan ke dalam kebun-kebun dan mendapatkan tempat tinggal yang demikian. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikal fawzul 'azim." Ini adalah satu keberhasilan, keberuntungan yang paling besar. Inilah yang disebut dengan kesuksesan. Bukan hanya kesuksesan saja, tetapi kesuksesan yang besar. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lainnya yang disukai oleh hamba tersebut. Bukan yang disukai oleh Allah, tetapi yang disukai oleh hamba tadi. yakni pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan bagaimana? Yakni yang berusaha, yang bekerja adalah orang-orang kafir, dan yang makan adalah orang Islam. Maka jika iman kita mencapai derajat sebagaimana iman-iman para sahabat, maka orang-orang kafir yang akan bekerja dan kita orang-orang Islam hanya makan saja. Bagaimana pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan kepada orang-orang Islam, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwasanya tidak perlu waktu yang lama, yakni hanya seperti orang memerah susu.
Hanya sedikit waktu yang diperlukan, maka musuh pun akan kalah. Dan ini adalah wabasyiril mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang beriman, yakni dunia juga milik kalian dan akhirat juga milik kalian. Tidak ada siapapun yang bisa merampas atau mengambil dunia ataupun akhirat dari kalian. Iman yang paling kecil, iman yang begitu halus, yang tidak ada siapapun yang mengetahui iman tersebut kecuali Allah. Yang mana dengan iman yang begitu halus, yang begitu kecil yang dimiliki seseorang, dia akan melalui berbagai macam azab dan kemudian yang paling terakhir akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dia akan diberikan kebahagiaan dengan mendapatkan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Inilah keadaan orang yang memiliki iman hanya sebesar zarah saja. Kemudian bagaimana dengan keadaan orang yang masuk surga tanpa hisab? Bagaimana kenikmatan yang akan dia dapatkan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita hari ini tertipu dengan keduniaan? Ad-dunya darum man la daralah. Dunia ini adalah tempat ataupun rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah di akhirat. Dan dunia ini adalah harta kebendaan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta dan kebendaan di akhirat nanti. Dan orang yang mengumpulkan keduniaan ini hanyalah orang-orang yang tidak berakal. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang mengumpulkan keduniaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda seperti ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Haji Abdul Wahab Sahab mengatakan bahwasanya Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih senantiasa berdoa seperti ini. Ya Allah, kami telah melakukan satu kesalahan yang besar, satu dosa yang besar, karena tidak menjadikan usaha Nabi sebagai usaha kami. Yang mana disebabkan itu semua, maka seluruh dunia orang bermaksiat kepada Engkau. Jadi semua kejahatan dan kemaksiatan yang terjadi di seluruh dunia, ini terjadi disebabkan oleh saya. Bukan kami, tetapi saya. Setiap kita. Coba kita renungkan apa yang sudah kita jalankan dari usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak yang telah kita gunakan untuk menyempurnakan keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Mana yang lebih banyak kita usahakan? Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun usaha untuk menyempurnakan segala keinginan dan hawa nafsu kita? Jadi kami telah melakukan satu dosa yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar, karena tidak menjadikan usaha Nabi sebagai usaha kami. Yang mana disebabkan dosa kami yang besar tersebut menyebabkan terjadinya segala kemaksiatan dan kerusakan di atas muka bumi, di seluruh dunia. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami. Setiap kita yang duduk di sini semua saat ini, pada saat ini juga di dalam hati kita mohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, kami benar-benar orang yang telah berbuat dosa dan kesalahan. Ya Allah, saya hanya mengutamakan rumah saya, keluarga saya. Hanya memikirkan pekerjaan saya. Hanya memperhatikan pangkat dan jabatan saya. Hanya memperhatikan keperluan-keperluan anak istri saya. Dan saya tidak pernah memperhatikan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha atas agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana agama ini terus berkurang dari dunia ini. Orang-orang Islam menuju kepada kekufuran. Dan orang-orang kafir terus berjatuhan ke dalam neraka. Dan saya terus lalai dengan kesenangan hidup saya sendiri. Ya Allah, benar-benar saya ini telah melakukan satu dosa dan kesalahan. Saya mengakui kesalahan saya mengakui dosa saya, ya Allah. Dan saya memohon ampun dan mohon maaf kepada Engkau, ya Allah. Ampunilah saya, maafkanlah saya, ya Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca istighfar ini sebanyak 3 kali, maka walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya kita senantiasa beristighfar, memohon ampun untuk kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, tetapi kita tidak pernah memohon ampun, minta maaf kepada Allah
karena kita tidak menjadikan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita. Maka bagaimana kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini tidak menjadikan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita. Kita juga perlu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah atas perkara ini untuk diri kita. Maka kita beristighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca doa ini, istighfar ini dengan niat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa umat seluruh alam. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya hendaknya kita beristighfar kepada Allah. Beliau senantiasa berdoa, ya Allah, ampunilah setiap dosa dan kesalahan umat ini, yang mana disebabkan dosa dan kesalahan tersebut umat ini telah terhalang daripada usaha yang mulia ini. Ya Allah, kami beristighfar memohon ampun kepadamu untuk seluruh umat. Ampunilah umat ini ya Allah. Ini doa tetapnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih, senantiasa berdoa seperti ini. Bagaimana kita senantiasa beristighfar mohon ampun untuk seluruh umat. Kemudian kita niat dan kita azam setelah hari ini, setelah kita bertaubat, untuk menjadikan usaha ini sebagai usaha kita. Kita akan menggunakan segala kemampuan, potensi dan tenaga kita, diri dan harta kita hanya untuk usaha ini, supaya agama ini wujud di dunia ini, supaya nama Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi. Walaupun nyawa yang harus dikorbankan, saya akan korbankan. Harta yang harus terkorbankan, saya akan korbankan. Semua kita niat seperti ini insyaallah.